Nah, di sini kita tidak berusaha untuk menggiring opini atau apapun, karena kalau kamu nonton episode-episode sebelumnya, banyak juga yang saling tidak setuju, banyak yang setuju. It's okay untuk menunjukkan bahwa setiap orang boleh berpendapat tanpa harus bermusuhan. Kamu siapa dan ngapain? Saya sebenarnya kru nih Mbak, cuma biar penuh aja nih kan, karena goal karena berempat, bangkunya harus isi 4. Oh gitu. Tapi nanti fungsinya? Ya diam aja di sini. Oke. Pajangan. Sebut dong, kamu sebut nama nggak tadi? Sebut ya? Nama saya belum. Fresh graduate itu lamaran banyak di setiap instansi lembaga pemerintahan ataupun swasta. Tenaga kerja yang sekarang itu udah susah banget gitu Mbak. Tapi kenyataannya kan dunia ideal tidak seperti itu. Silakan jamnya dipersiapkan. Ya, 4 menit udah siap. Napasnya jangan gitu tuh Mbak. Sama-sama gitu. Oke, pertanyaan pertama dari saya. Saya akan berbicara tentang lapangan pekerjaan. Begitu banyaknya orang tidak bekerja di Indonesia, pengangguran juga tinggi banget, sementara angka orang yang mau kerja tuh banyak gitu kan. Alih-alih banyak banget malah isunya. Nah, setujukah kalau memang jumlah orang yang mencari pekerjaan dan lapangan pekerjaan yang ada itu tidak balance angkanya, dan kenapa? Silakan, siapa mau jawab duluan? Aku. Mulai. Silakan Mbak. Oke, menurut saya kenapa nggak balance? Pertama, memang dari segi kualitas para pencari kerja. Skill, betul. Karena skill perform adalah nomor 1 dalam lapangan pekerjaan. Dan kebanyakan para pekerja itu menganggap bekerja itu lihat nanti gitu loh. Yang penting saya akan coba mempelajari, terus saya akan coba mengimbangi setiap pekerjaan yang diberikan sama perusahaan. Jadi sehingga banyak perusahaan akan mengkualifikasi setiap pekerja yang datang. Makanya tidak seimbang gitu. Setiap banyak mahasiswa yang memang sudah lulus dari fresh graduate itu lamaran banyak di setiap instansi lembaga pemerintahan ataupun swasta. Karena kualifikasi yang mereka cari memang harus benar-benar sesuai dengan kemampuan sang pencari kerja. Sementara zaman sekarang biasanya, maaf sekali lagi yang saya lihat di lapangan, fresh graduate itu kebanyakan marketing. Jadi bagaimana mereka bisa memasarkan setiap produk perusahaan, sementara mereka sendiri belum banyak bisa belajar berwira swasta. Jadi makanya tidak balance, setiap pencari kerja itu pas ingin melamar pekerjaan, walaupun fresh graduate tapi punya skill. Nah, sementara mereka sendiri bingung skill saya apa. Jadi belum mengukur kemampuan diri sendiri. Jadi yang harus kita kasih solusinya adalah banyakin pelatihan dulu sebelum ingin melamar pekerjaan. Karena sekarang banyak lembaga pelatihan itu disiapkan sama pemerintah, dari misalnya berbayar atau tidak berbayar. Apalagi sekarang lagi zamannya caleg ya. Jadi caleg-caleg itu memberikan pelatihan gratis. Ikutin aja. Jadi sehingga nanti SDM itu akan menjadi qualified dan akan berkembang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Itu makanya saya sebagai pendidik selalu bilang, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ketika kamu berpikir kamu maju, kamu maju. Ketika kamu berpikir kamu bisa, kamu bisa. Tapi ketika belum mencoba sesuatu dengan hal yang baru, takut dan tidak sesuai dengan kemampuan, bahkan gugup, saya yakin hasilnya pun abu-abu. Tapi ketika udah rasa punya confidence yang cukup tinggi, akhirnya mereka, oh iya ya, ternyata saya bisa ya dapat pekerjaan ini. Balik lagi, skill perform dan mindset. Oke, kalau Mbak? Kalau saya setuju. Jadi emang angka pengangguran itu emang tinggi. Jadi satu pekerjaan untuk 10 penglamar gitu ibaratnya. Ya. Jadi 1 banding 10 itu di Indonesia itu, makanya saya hadir nih sebagai caleg ya kan, untuk generasi muda. Ayo teman-teman, kita udah nggak usah cari kerjaan lagi, ayo kita buat pekerjaan gitu, buka lapangan pekerjaan. Karena apalagi sekarang udah AI gitu kan Mbak, kita udah. Apakah ini masuk sektor informal atau enggak juga nantinya? Apa? Mereka mencari pekerjaan sendiri itu akan masuk sektor informal atau gimana? Iya, jadi sektor informal maupun formal sama aja sih Mbak gitu. Jadi saya ini datang untuk ayo kita bareng-bareng buat tenaga kerja, kayak buat lapangan pekerjaan gitu lah. Karena emang tenaga kerja yang sekarang itu udah susah banget gitu Mbak.
banyak yang di PHK dari COVID kemarin gitu kan, kita udah belajar gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada kasus-kasus seperti itu lagi, kita udah siap nih, kita udah nggak takut yang namanya pengangguran lagi gitu. Terus tenaga kerja itu, apalagi saya kan perempuan, saya juga udah ngerasain gimana rasanya nyari kerja itu di ibu kota gitu kan. Susah banget. Dan setelah dapat gitu ada PHK, kena PHK juga gitu kan. Nah jadi ini saya bener-bener ngajak teman-teman, ayo kita buat lapangan pekerjaan nih bareng-bareng gitu. Habis. Seru. Gue dengernya, Seru ya. gue serius banget gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nah, berbicara soal, nggak apa-apa. Jadi aku tuh yang, begini. Oke, pertanyaan kedua, siapa yang Jamil? 4 menit. 4 menit. Oke, ada yang bilang masalahnya skill, ada yang bilang memang lapangan pekerjaannya diperebutkan nih 1 untuk 10 gitu kan. Iya. Malah kadang-kadang lebih gitu kan. Berbicara soal skill, ya itu pasti orang sekolah aja sekarang susah. Betul. Banyak orang jadi tidak bisa menurut aku tidak bisa disalah skillnya. Nah sekarang gini, anggaplah ada satu pekerjaan yang udah ada nih, ini pekerjaannya gitu. Tapi sekarang juga banyak syarat yang ngadi-ngadi. Untuk pekerjaan pertama yang ditanya pengalaman. Betul. Sementara Gimana fresh pengalaman graduate. minimal punya 3 tahun Iya. pengalaman kerja. Gimana nih nyari pengalaman ini Iya. justru gitu kan. Lalu ada juga ya kita lagi ribut sekarang dengan BI checking. Nah itu. Orang kita nggak bisa menyalahkan orang di satu sisi, ya lo maaf ya, lo kredit lo susah atau bekerja itu adalah salah satu dia cara pengen menyelesaikan masalah. Betul. Mungkin supaya dia ada duit masuk segala macam. Ini kesalahan sistemnya di mana dan apa yang salah? Silakan 4 menit tadi mulai. Silakan Go. Mbak Tiara duluan. Jadi untuk tadi yang BI checking terus sama kayak fresh graduate ngelamar kerjanya susah banget. Jadi emang kan di Indonesia kan perusahaan-perusahaan itu juga nggak mau ribet gitu kan Mbak. Jadi kita nggak mau ngajarin lah, kalau bisa dapat karyawan tuh yang udah yang udah perlu bisa diajarin banyak-banyak lah gitu. Jadi dan enaknya fresh graduate itu tuh ya cuma dibuat untuk anak magang segala macam ya, untuk nyari pengalaman dulu. Nanti kalau udah punya pengalaman nih baru kita bisa hire yang bener gitu. Jadi Fair nggak tuh? awalnya nggak fair, tapi kalau misalnya perusahaan juga harus ngajarin dari awal, kayak ini juga perusahaannya gitu loh Mbak. Jadi nanti disekolahinnya aja ya, jadi bener-bener kayak SMK itu bener-bener pure diajarin skill. Abis itu misalnya abis dari SMK kita sebagai pemerintah daerah itu kasih kayak pelatihan kerja dulu gitu. Jadi sebelum dia kerja, pemerintah udah ngasih pelatihan dulu gitu, jadi dia punya skill nih yang bisa dijual nantinya. Jadi Kondisi apa yang harus dilakukan kalau sekarang emang perusahaan mintanya itu semua, sementara yang nyari kerjaan juga berderet gitu? Ya gimana ya, soalnya kan satu Kayak itu banding tadi 10 lingkaran tadi. setan lagi, banyak lingkaran setan di tiap tema ya. Jadi kadang pun kerja nih misalnya Mbak, kayak mau masuk pabrik aja kita kan tuh harus bayar, ada yayasannya gitu Iya. kan. Karena di yayasan itu pun kita kan diajarin Mbak, diajarin yang tadi, skill-skill tadi itu. Kayak yang kita nggak tahu jadi tahu kan, nanti baru tinggal perusahaan itu tinggal make gitu kan. Jadi ya dari pemerintah kita, pendidikan kita dulu yang benar-benar dia harus diiniin gitu, diperbaiki. Salahnya di kebijakan. Oke. Kenapa? Karena sekarang kebijakan sekarang banyaknya kepentingan. Ya. Jadi setiap kebijakan pasti ada kepentingan. Jadi orang yang nggak tahu apa-apa tentang bicara kebijakan jadi korban. Sehingga masyarakat yang baru lahir, milenial kita sebutnya, itu Masyarakat menjadi baru lahir nggak lo? korban. Menjadi korban kebijakan. Betul kata Mbak Tiara, kita harus mempersiapkan kematangan dari diri kita. Kita aja kalau mau keluar negeri kerja itu harus masuk pelatihan dulu dong. Kursus itu harus ada yang memang legal sekarang dari pemerintah. Jadi orang mau menata hidupnya lebih baik lagi, berarti harus ada sacrifice, pengorbanan dari calon pencari kerja. Kenapa saya bilang tadi tidak adil, kenapa pemerintah seperti itu? Karena kita bersaing sekarang di era 5.0. Yang dimana di situ sekarang kan society ini kebanyakan masyarakat udah terlahir semua generasi baru, tapi lapangan pekerjaan sedikit, bahkan pun yang di luar negeri harus memenuhi syarat, ikut pelatihan dan luar biasa harganya juga mahal. Jadi sehingga banyaknya pengangguran karena mereka untuk pelatihan juga harus berbayar. Kita cari yang gratis itu susah karena ketika buka yang gratis tiba-tiba tutup portalnya. Misalnya dibuka pelatihan gratis,
terbatas hanya kuota 100 orang. Pret, Ada jumlahnya tuh ya. ada nggak boleh lebih dari berapa jumlahnya, gitu. nggak bisa sembarangan orang bisa masuk. Udah gitu, ya kembali lagi tiba-tiba yang masuk kebanyakan orang-orang terdekat dari wilayah yang punya kepentingan. Temannya si Anu, saudara si Anu, titipannya si Anu, gitu ya. Gitu. Makanya sekarang harus diperbaiki, kebijakan itu kan terlahir dari manusia ya, dari person. Ada kepentingan apa di balik semua ini? Akankah misalnya nanti kepentingan ini, kalau misalnya efeknya baik buat pembangunan nggak masalah. Tapi kalau efeknya nanti memang merugikan buat pembangunan, buat apa? Jadi lebih baik yang namanya BI checking. Sekarang pun kan pinjol banyak ya, tiba-tiba pinjol pakai KTP selesai keluar uang. Jadi sasaran target yang ditagih sana sini. Jadinya lebih baik ya kebijakannya diperbaiki lagi. Itu Sampai Mbak. teman-temannya lagi di telepon yang ada di handphonenya. Kamu temennya ini, tolong bayar utang. Aduh, kata gue. Padahal nggak ada hubungan. Iya, dalam hati gue juga nginget siapa ya temen gue namanya ini gitu kan. Oke, aku mau kembali ke poin sebelumnya dulu, coba jamnya. Gini, kita berbicara soal idealnya. Dari tadi kita cukup ngomong teoritis dan ideal ya. Betul. Ya, kita belum ngomong kenyataan lapangan. Ya. Pendidikan, siapa sih yang nggak pengen berpendidikan? Betul. Pasti pengen. Kerja, siapa sih nggak pengen langsung kerja? Kebanyakan juga orang kerja karena banyak kebutuhan yang harus mereka penuhi. Betul. Mereka pengen bayar utangnya itulah, pengen apalah segala Iya, macam, betul. kita nggak tahu. Mungkin nyekolahin anaknya lagi, ya kan? Betul. Tapi kenyataannya kan dunia ideal tidak seperti itu, ya kan? Oke, banyak yang terjadi. Kita berbicara skill dan pekerjaan. Orang yang punya skill maupun tidak punya skill, tetap harus bekerja. Betul. Begitu banyak pembangunan atau apapun yang juga tidak memikirkan skill. Contoh, daerah kita tahu lah, banyak daerah Jawa sekarang sawah misalnya, daerah Jawa banyak banget dihancurin jadi pabrik apa segala macam. Betul. Orang yang tinggal sana pun tergusur. Betul. Mau nanti kan pabrik ini akan buka lapangan pekerjaan, ya buat yang udah ngerti. Lah dia 7 turunan bertani, mana ngerti tiba-tiba pakai komputer atau ujung-ujungnya paling cuma apa, bukain pintu atau parkirin Security. atau apa segala macam Benar-benar. yang tidak bergaji lagi. Jadi aku pengen pertanyaan berikut ini dijawab secara real, bukan lagi ya harusnya gini. Nyatanya apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang pengen bekerja tapi memang tidak bisa, dan perusahaan yang harusnya menerima semua orang. Apa yang harusnya ideal secara nyata dilakukan? Silakan. Ya, mulai. Silakan, Mbak. Kalau Tiara pengen jadi anggota dewan itu, salah satunya itu Mbak. Jadi Tiara kan dari Jakarta, Tiara pengen ngajak investor-investor yang ada di Jakarta, bos-bos Tiara yang Tiara kenal, baik itu dari Golkar, Kenalin dong. Gitu. baik itu dari Golkar, Cepat nggak lo bos-bos geraknya? Tiara yang dulu-dulu gitu. Nah, pengen Tiara kasih kasih pengertian kepada orang-orang yang punya uang gitu kan. Di daerah Tiara tuh banyak kayak pariwisata yang bisa dijadikan ladang investasi gitu. Jadi nanti tapi harus dari, kan Tiara udah jadi pemerintah daerah nih. Nah, tapi harus ngambil karyawannya, stafnya itu harus dari daerah kita. Tapi Dan kembali itu ke diwajibkan. skill, kita ngeliat yang kejadian baju dan segala macam kan mereka buat resort segala macam bagus. Tapi karena skill mereka begitu rendah, orang yang skill rendah itu paling di daerahnya cuma jadi Kan Tiara latih dulu. Jadi sebelum Tiara mengajukan investor itu, Tiara latih dulu untuk teman-teman Tiara yang tamatan SMK, SMP, itu Tiara latih dulu skill-skill teman-teman Tiara yang ada di kampung Tiara gitu. Secara umumnya seperti itu. Jadi Tiara udah latih, kan ada uang anggaran dan lain-lain yang ada itu kita buat pelatihan, ibu-ibu juga. Terus kan karena rata-rata banyak ya Bu ya, Ibu jadinya. Bu. Iya, Bu. Rata-rata kan banyak nih yang Pulang di ya, kampung pulang itu ya. bapak-bapak aja yang kerja. Nah, sedangkan ibu-ibu juga bisa kerja gitu loh. Jadi nanti Tiara buat pelatihan untuk ibu-ibu, kayak misalnya jahit dan lain sebagainya. Untuk teman-teman pelatihan kayak cara teknologi untuk bapak-bapak juga gitu. Nanti udah kita salurkan, terus nanti kita tawarin ke investor. Kita buka, kita punya ini punya ini pariwisata yang lain, pokoknya banyak gitu kan, pertanian, peternakan. Nah, mereka mau investasi, kita udah siapin nih staff tenaga kerjanya gitu. Jadi pas waktu mereka buka, tenaga kerja kita udah oke, jadi jadilah itu, gitu sih Tiara pikirnya. Kalau saya tidak harus merubah orang itu untuk bekerja, tapi memberikan ladang usaha seperti dia misalnya buka catering, UMKM. Jadi akan mendapatkan keuntungan buat personal yang memang ada di kampung tersebut.
Kebetulan saya dari daerah Purwakarta, dapilnya. Pas saya lihat mereka sawah sudah memang tidak ada, tapi bagaimana mereka bisa memiliki keuntungan pribadi untuk bisa menafkahi keluarganya. Jadi ada yang tidak ingin bergabung ke perusahaan tersebut, akhirnya mereka coba mengajukan pinjaman dan itu setuju pemerintah untuk membuka warung. Jadi si karyawan yang memang pekerja nanti kalau misalnya ingin mencari minum dan makan kan kalau di perusahaan tidak ada ya, maksudnya ada yang memang mengadakan dan ada juga yang itu pakai uang sendiri. Nah kebanyakan dari mereka itu lebih berwira swasta daripada mereka harus berpikir banyak tentang bagaimana nanti cara mempelajari komputer, bagaimana nanti cara operasi teknologi yang luar biasa ngejelimetnya, daripada mereka stres dengan nantinya, mendingan ya udah nanti dari pemerintahan kami siapkan usaha pinjaman untuk membuka UMKM di wilayah. Lagi. Orang dia nyari kerjanya itu buat bayar pinjaman yang udah ada nah, gitu. kan kalau memang dia itu tidak bisa menggunakan alat-alat yang besar, karena kan pinjaman itu tidak harus besar, Mbak. Pinjaman itu misalnya dia hanya menjual minuman kayak sekarang tuh kan kopi-kopi yang di Starling. Nah, seperti itu mereka akan pilih itu gitu kan. Itu modalnya tidak besar. Jadi hanya cukup pakai sepeda, bawa termos, taruh di depan pabrik, itu jadi uang buat mereka. Jadi tidak harus merubah nasib mereka gitu. Kalau memang mereka tidak punya kualifikasi kemampuan. Seperti itu. Habis. Oke. Minum dulu Kamel. Iya, kayak gue minum dulu deh. Ini kayak serius banget bahasannya. Sedang ya kan? Iya, tapi belum ketemu solusinya gitu. Gue kayaknya itu belum ketemu Bongnya solusi belum ada gitu. nih. Aus. Oke, jam berikutnya. Apa namanya? Oke, 4 menit Ini berikutnya. babak ke 4. Babak keberapa ini? Ini terakhir. babak keempat. Babak keempat. Ini harus ada solusinya nih. Kamel aja. Iya, udah orang kita anaknya. Belum nyiapin. Oke. Oh, belum nyiapin. Oke. Iya. Oke, kita mulai babak keempat pertanyaannya. Cepet-cepetnya. Oke. Pertanyaan dari saya adalah begitu banyak ada baru-baru ini bisa dicari salah satu petinggi pemerintah kita bilang bahwa ada statement yang bilang bikin jomplang segala macam investasi, banking, apa segala macam atau bahkan dari lahan pekerjaan adalah karena begitu banyaknya pekerja yang memilih informal, entah dia pilih sendiri atau karena memang mampunya nyangkutnya cuman ke pekerja informal lah gitu kan. Perbankan juga akhirnya terpengaruh mah itu segala macam. Mendingan jadi begitu saja tapi survive atau ya tadi ngumpulin duit ya buat sekolah lagi, kejuruan lagi, apa segala macam. Mendingan yang mana? Kalau kita ngomong secara kebutuhan nyata ya. Silahkan 4 menitnya dimulai. Karena ini kan jadi lingkaran itu juga nih. Betul. Kalau saya pribadi punya opini lebih baik mengumpulkan uang untuk melatih diri kita lebih baik. Kenapa? Walaupun ini jalan ya, argonya ya, argo hidup kita jalan gitu. Karena memang sebelumnya misalnya kita punya kualifikasi pendidikan, kita buka guru privat. Ya, saya misalnya sebagai tenaga pengajar, ketika saya nggak punya uang tapi saya punya skill untuk mengajar anak-anak misalnya, kenapa saya nggak buka pengajaran di rumah? Walaupun misalnya dengan harga yang kecil, tapi saya ingin bekerja di tempat yang lebih baik, saya harus sekolah lagi. Saya selalu menyuruh teman-teman di bawah saya, gimana kita nggak punya modal? Oke, lu bisanya apa? I can sing with English song. Oke, itu bagus. Ajarkan anak-anak di tetangga sebelah, nggak usah biaya mahal-mahal, tapi itu jadikan modal. Biasanya kalau bagus, gampang. Biasanya kalau ibu-ibu kan dari mulut ke mulut. Oh, pengajar di rumah saya bagus. Jadi dia punya skill mengajar. Nah, ketika di skill mengajar itu berarti walaupun nggak ada modal, tapi dia bisa memberikan yang terbaik buat bukan hanya buat dirinya, tapi buat lingkungan yang di sekitar. Ya, jadi tidak harus formalnya, informal itu kan kita ngajar itu kan bebas ya, buat siapa saja, bukan hanya buat guru gitu. Terkadang Mbak Mel juga mengajar kepada kita sebagai public speaker, gimana menjadi public speaking yang baik. Nah, akhirnya kan menjadi modal awal buat pesan tersebut. Oh, ternyata saya bisa bicara di depan forum banyak dan ini adalah menjadi keuntungan buat saya untuk meningkatkan pendidikan saya nantinya. Jadi kayak gitu, Mbak. Setuju sekolah tinggi tapi sekolah umum atau pendek aja tapi kejuruan? Pendek kejuruan. Oke, Mbak. Kalau Tiara pengalaman pribadi itu habis dari kampus, lulus dari kampus itu kan nggak langsung dapat kerja, Mbak. Jadi Tiara nyari kerja dan nggak dapet, itu jualan dulu. Jualan, iya bener, jualan keripik. Terus habis itu jualan keripik, habis itu baru sekali nyari kerjaan
kayak gitu. Buat Jadi modal. buat modal ngelamar kerja tempatnya bagus gitu. Jadi ngelamar kerja. Waktu itu habis jual keripik terus ngelamar kerjanya di mana? Jadi abis lulus nyari kerja nggak keterima ya kan, nggak lulus interview karena fresh graduate. Terus habis itu kan kita harus butuh makan, butuh hidup ya. Jadi ya Tiara jualan aja gitu ya untuk nyambung hidup, apalagi sih gitu kan. Jadi kita jualan gitu sembari tetap nyari kerja gitu. Jadi sebenarnya pendidikannya itu penting. Terus tapi ya kalau misalnya kita mau nunggu sampai sesuai sama kita, kan misal S1 nih, pendidikannya kan kerjaannya kan saya accounting kan. Jadi nyari yang accounting nggak dapet. Jadi yaudah apa aja yang kita kerjain dulu nih. Nanti juga sembari gitu. Jadi nanti untuk teman-teman yang belum ada kerjaannya, apa aja kerjain dulu gitu. Nanti baru kita Waktu itu Mbak habis jual keripik itu sekolah lagi? Ngumpulin uang dari yang jual keripik itu tuh sekolah lagi apa gimana waktu itu? Jadi ikut brevet ya untuk yang skill Bracket. pajak, brevet pajak. Brevet. Iya, brevet pajak. Jadi karena saya lihat interviewnya saya pajak terus gitu, terus saya kurang di pajak nih ternyata. Terus ya udah saya belajar pajak. Jadi saya ikut brevet gitu. Terus ya udah alhamdulillah dapet setelah ngumpulin duit juga sih tuh gitu. Karena brevet kan bayar, Mbak. Ya iyalah, nggak ada yang bayar. Nggak ada yang Bisa aja gratis. bayar. Tapi saya kuliahnya alhamdulillah beasiswa gitu. Ya enak dapat beasiswa ya. Yang nggak dapet Iya, Nggak dapet gimana? Harus dicari. Ah ya kalau misalnya nih tidak berbeasiswa, akhirnya dia nyari jual keripik sampai bisa kuliah gitu. lama 17 tahun. Kelamaan ya. Iya. Kelamaan, Mbak. Kalau harus kayak gitu. Oke lah, habis waktunya. Sudah menjawab Kamil? Belum sih. Belum ya? Tetap Masih nyatanya ada yang kalau tergantung hari ya? ini yang terjadi, jadi orang ini hari ini harus ngapain Harus gitu ngapain, belum sih. nah. Memang ini masalah yang agak cukup Kompleks. iya. Rumit. Itu bahasanya, itu Bener. kalimat, itu kata yang Kompleks, tepat. rumit, nah. Emang harus perbaikannya di berbagai Sektor. sektor Iya, dan betul. angle memang. Pencari kerjanya harus dibenerin. Betul. lah. Pencari yang apa sih perusahaannya juga harus dibenerin Kamil ya. Sama Iya. pemerintah juga kan. Iya, Jadi, iya. Pemangku jadi kebijakan. ada karyawannya, pemerintahnya sama perusahaannya itu harus bener-bener nyatu. Link and match. Mm-mm. Harus nyatu. Kusut saya hari ini. Tapi nggak apa-apa. Karena memang kenyataan yang ada di luar sana, tidak semua orang punya kesempatan untuk bersekolah. Betul. Tidak semua orang punya skill mungkin untuk melakukan sesuatu untuk menyambung hidupnya. Benar. Tapi memang banyak orang juga yang punya niat untuk kerja dan itu memang tidak bisa diterapkan karena itu tadi dia nggak punya skill. Skill juga bukan karena nggak dia cari, mungkin dia memang nggak ada uangnya, dia nggak dapat beasiswa atau apapun gitu. Ini masalah yang kusut sih. Gue tidak mau memberikan ini harus begini. Karena balik lagi kata Mbak tadi itu emang harus segala sektor bekerja sama-sama, terutama pemerintah yang harusnya hadir untuk melindungi. Betul. Untuk Saling menjaga bergandengan tangan. ya saling bergandeng ya bolehlah dia di depan dikit gitu enggak kita ngikut di belakangnya ya kan. Kita ketemu di 4 babak berikutnya. Golkar nomor